Hari ini kita akan memulai untuk membahas prediksi UTBK 2021, insya Allah di paket yang ketiga. Anak-anak sudah punya soft filenya semua ya? Perlu saya share screen nggak untuk filenya itu? Nggak usah, langsung aja kita bahas gitu ya. Baik, tolong disiapkan untuk modul alat tulis dan sebagainya jika diperlukan. Kita akan mulai membahas modul 3, dimulai dari nomor 1. Untuk soalnya begini anak-anak. Jika nomor atom X adalah 5 dan atom Z adalah 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3. Yang diminta adalah senyawa XZ3. Berarti langkah pertama untuk mengerjakan soal nomor 1 ini adalah dimulai dari membuat konfigurasi elektronnya dulu. Ada unsur X, ada unsur Z. Ini nomornya 5, nomornya 9. Kalau dikonfigurasi, ini adalah 1S2, 2S2, 2P1. Kalau yang ini 1S2, 2S2, 2P5. Ini valensinya 3, ini valensinya 7. Kalau membentuk XZ3, berarti atom X ada di tengah-tengah sebagai atom pusat. X, ini elektronnya ada 3, berikatan dengan Z. Nah, ada 3 gini ya. Setiap Z kita lengkapi menjadi 7 elektron. Nah, ini adalah gambarnya. Struktur Lewisnya. Pernyataan yang pertama, apakah terdapat ikatan kovalen anak-anak di sini? Karena ini adalah unsur boron dan unsur fluorin, ini cenderung berikatan kovalen pembentukannya. Sehingga yang A itu benar sebagai ikatan kovalen. Kalau yang B bagaimana? Yang B tidak terdapat pasangan elektron bebas. Yang dimaksud adalah di sekitar atom pusat. Kalau kita lihat, ini berikatan. Ini juga berikatan. Ini juga berikatan. Dan tidak ada sisa elektron yang bebas. Sehingga benar, yang B tidak terdapat pasangan elektron bebas. Kalau yang C, bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Untuk tahu bentuk molekul, waktu di kelas 10, kita harus tahu ininya dulu ya. Bilangan koordinasinya. Yaitu penjumlahan dari pasangan elektron bebas ditambah dengan pasangan elektron ikatan yang ada di atom pusatnya. Ini enggak ada elektron bebasnya berarti 0. Ikatannya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga bilangan koordinasinya ketemu 3. Jika bilangan koordinasinya 3, geometri molekulnya adalah begini. Nah, ini Z, ini Z, ini Z. Apa anak bentuk molekulnya sini namanya? Ini adalah trigonal planar. Membentuk segitiga datar. Trigonal itu segitiga, planar itu datar. Berarti benar ya, membentuk segitiga datar. ABC masih benar. Lah yang D, apakah momen dipolnya 0? Momen dipol itu simbolnya ini, mu. Digunakan untuk memprediksi polar atau non-polar. Jika mu-nya sama dengan 0, dia termasuk non-polar. Jika mu-nya tidak sama dengan 0, dia termasuk molekul polar. Lah dari mana tahu mu ini 0 dan tidak? Kita bisa mencari dari vektor ikatan, resultan vektor ikatan pada molekul ini. Ini kan ada 3 vektor anak-anak ya. Vektor 1, vektor 2, vektor 3. Karena ikatan itu punya arah. Untuk menjumlahnya, kita gunakan 2-2. Atas dengan yang samping kanan kita jumlah. Secara vektor arahnya ke sini. Tegak lurus. Dan itu berlawanan dengan ikatan Z yang kiri bawah. Sehingga resultan ini dan ini kalau dijumlah adalah 0.
resultan vektor itu sama dengan momen dipol. Ini dan ini, kalau dijumlah resultannya ke sana. Berlawanan dengan yang ini. Resultannya juga 0. Ini dan ini dijumlah arahnya ke bawah, berlawanan dengan yang di atas. Sehingga resultannya juga 0. 0, 0, 0, kalau di total semuanya juga 0, berarti jumlah momen dipolnya adalah 0, sehingga dia bersifat non-polar. Yang polar kita buang. Nah, gitu. Berarti molekul trigonal planar ini bersifat non-polar. A, B, C, D benar. Berarti yang salah pasti yang D. Apa di situ? Hibridisasinya sp3. Anak-anak di kelas 1 diajari nggak hibridisasi? Di kelas 10 dulu. Enggak ya. Apa anak-anak hibridisasi itu? Hibridisasi adalah penggabungan orbital saat atom-atom berikatan membentuk suatu senyawa. Orbital yang kita ketahui itu dari subkulitnya. Ada S, ada P, ada D, ada F. Orbital S itu ada 1, yaitu orbital 0. Sedangkan P itu ada 3 orbital. PX, PY, PZ. Kalau yang D itu ada 5. Nah gitu. Kalau yang F ada 7 orbital. Nah gitu anak-anak. Nah, penggabungan-penggabungan kotak atau orbital inilah yang disebut sebagai hibridisasi. Ada berapa jenis hibridisasi itu? Ada beberapa. Ada yang hanya penggabungan S dan 1P, dikenal sebagai hibridisasi SP. Ada yang menggunakan S dan P-nya 2, berarti SP2. Ada yang menggunakan P3, berarti menjadi SP3. Terus menggunakan D, SP3D, SP3D2, dan sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis orbital. Nah, apa hubungannya dengan soal yang ini? Ternyata hibridisasi ini bisa digunakan untuk menentukan bilangan koordinasi. Jadi kata kuncinya hubungan bilangan koordinasi dengan hibridisasi. Bagaimana hubungannya? Kita tinggal melihat kotak yang digunakan aja, anak-anak. Itu menunjukkan bilangan koordinasinya. Ini kan menggunakan 1S, menggunakan 1P kotaknya. Ini boleh ditulis pangkat 1, ini pangkat 1. 1 ditambah 1 itu adalah 2. Sehingga di sini bilangan koordinasinya adalah 2. Kalau ini 1 ditambah 2, berarti koordinasinya 3. Kalau ini 1 ditambah 3 berarti 4, ini 5, ini 6. Jadi bilangan koordinasi itu bisa didapatkan dari penjumlahan orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan. Nah, soal yang ini tadi, kita dapatkan koordinasinya 3. Kalau 3, ya otomatis SP2. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Mudah ya untuk yang ini ya? Asalkan bisa membuat bilangan koordinasi, kita bisa menentukan hibridisasi. Sehingga untuk nomor 1, itu jawaban yang salah adalah yang E. Karena di situ tertulis SP3, bukan SP2. Bisa dilanjut? Kalau sudah siap, kita lanjut nomor 2 sekarang. Apa nomor 2? Soalnya begini aja. Ion A2+ mempunyai konfigurasi elektron Ar3D7. Jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam ion tersebut adalah, ini soalnya mudah sekali. Sudah ada konfigurasinya. Berarti kita tinggal membuat orbitalnya aja. Atau kotak-kotaknya itu ya. Untuk nomor 2 itu begini. Ada A2+, konfigurasinya Ar3D7. Nah, di subkulit 3D7 ini
ada berapa elektron yang belum berpasangan? Ya tinggal dibuat aja kotaknya. D itu punya 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kotak 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Kemudian isikan elektronnya yang sebanyak 7 ini disebar ke situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berpasangan. Yang belum berpasangan adalah ini, yaitu sebanyak 3 elektron. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah D, 3 elektron. Mudah ya? Ada pertanyaan yang nomor 3, silakan. Nomor 2, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut untuk yang nomor 3. Apa soal nomor 3? Soalnya pendek sekali ya. Jika tetapan asam CH3COH adalah 10 pangkat min 5, yang disuruh mencari adalah pH larutan CH3COOK 0,01 M. Ini masuk yang mana, anak? Soal ini. Asam basa, buffer, apa hidrolisis? Asam basa. Asam basa. CH3COH ini termasuk jenis asam basa apa garam? Asam. Asam. Kalau asam biasanya diakhiri dengan H. Itu enggak ada. Berarti bukan. Apa basa? Basa biasanya ada OH-nya. Itu kan enggak ada OH-nya. Tapi yang ada CH3COOK. Bukan asam, bukan garam, berarti dia bukan asam, bukan basa, berarti dia termasuk jenis garam. Lah, CH3COOK itu masuk garam, anak-anak. Berarti kita disuruh menghitung pH garam. Kalau pH garam berarti bab apa? Hidrolisis. Nah, berarti untuk bab nomor 3 ini kita gunakan konsep hidrolisis. Senyawanya ini kalau diionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan K+. Terus dia punya konsentrasi koefisiennya 1 sekian. Ini juga sama ya. Ini juga sama karena konsentrasinya sama, koefisiennya sama-sama 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini konsentrasi masing-masing ion, kita tentukan ini garamnya bersifat asam apa basa. Taunya ya dari kekuatan asam basa penyusunnya ini. CH3COOH ini adalah asam lemah. Berarti dia berasal dari asam lemah. Sedangkan K+ itu dari KOH, yaitu basa kuat. Ada asam lemah, ada basa kuat. Siapa yang dominan anak-anak di sini? Basa kuatnya. Karena basa kuat itu dominan, garam ini berubah menjadi garam yang bersifat basa. Kalau yang lebih kuat asamnya, berarti garamnya bersifat asam. Kalau sama-sama kuat, berarti garamnya bersifat netral. Karena ini adalah garam basa, yang kita hitung adalah konsentrasi OH-. Pakai rumus ini, akar KW per Ka kali konsentrasi anionnya, yaitu CH3COO-. Nah, gitu. KW itu berapa besarnya? 10 pangkat min 14. Ka-nya tadi ada ya, 10 pangkat min 5. Lah, CH3COO- itu ngambil di sini anak, nilai ini yang kita tarik ke sini. Nah, itu yaitu 10 pangkat min 2. Kalau kita hitung, ketemunya 10 pangkat min 11. Atau sama dengan berapa ini? 10 pangkat min 5,5. Kalau sudah ketemu itunya, kita tinggal menghitung nilai POH. Min log 10 pangkat min 5,5. Berarti ketemunya 5,5. Berapa nilai pH-nya?
Berarti 14 dikurangi 5,5 yaitu 8,5. Jadi untuk nomor 3, garam CH3COK itu pH-nya 8,5. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk nomor 3. Enggak ada. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Berarti enggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut yang di nomor 4. Nomor 4 begini anak soalnya. Gula pasir adalah sakarosa dengan rumus molekul C12H22O11. Massa gas CO2 yang diperlukan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan 171.000 ton gula adalah, biasanya kalau stoikiometri kan angkanya kecil-kecil gitu ya. Nah kalau ini angkanya besar, sampai ratusan ribu ton. Nah bagaimana cara berpikirnya? Sama, angkanya besar, angkanya kecil, ya sama. Tetap menggunakan konsep mol itu. Namun di soal ini kita harus membuat persamaan reaksinya, yaitu persamaan reaksi fotosintesis itu. Gimana persamaan reaksi fotosintesis anak-anak? Kalau di biologi gini ya, CO2 ditambah H2O membentuk glukosa. C12, H22O11. Kalau fotosintesis pasti membebaskan oksigen, berarti ada oksigen. Kalau sudah, kita setarakan. Ini C-nya 12. Yang di sini masih 1, berarti dikali 12. Hidrogennya di sini 2. Di sini ada 22, berarti dikali 11. Oksigennya ini 11, ini 24. Ini sudah ada 11, berarti membebaskan 12 oksigen. Ini adalah persamaan reaksi fotosintesisnya. Jika gula yang dihasilkan 170.000 ton, lah CO2 yang diperlukan ini berapa? Ini aja soalnya. Mirip stoikiometri kelas 10. Ya, karena ini memang kelas 10 pengembangannya. Ada nggak yang bisa dicari molnya di situ? Ini kan ada massa, berarti bisa. Cari aja molnya. Massanya 171.000 ton, biarkan dalam bentuk ton, nggak usah dijadikan gram atau kilogram, biarkan. Dibagi dengan MR-nya. MR-nya siapa? MR-nya ini. C itu airnya 12. 12 kali 12 berarti 144. Hidrogennya 1 kali 22 berarti 22. Oksigennya 11 kali 16 berarti 176. Kalau dijumlah ketemu berapa itu anak-anak? 342. Berarti di sini MR-nya adalah 342. Kalau dihitung ketemu berapa? Ini kan setengahnya. Setengah dikali 1000. Berarti ketemunya 500 mol dalam satuan ton. Biarkan, tonnya tetap ada. Nah sekarang yang diminta adalah mencari massanya CO2. Ini molnya ketemu. Kita juga bisa mencari molnya CO2. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 12. Berarti kita bisa mencari molnya siapa? Molnya CO2. 12 kali ini, 500. Berarti ketemunya 6.000 mol ton. Molnya ketemu, kita bisa mencari massa. Massa tinggal mol dikali MR-nya dia. 6.000, C itu 12. Oksigen itu 16 kali 2 berarti 32. Berarti ketemunya 44. Ini 44. Kalau dihitung ketemu berapa, Nana? 264.000 ton. Nah, ini jawabannya. Sehingga untuk menghasilkan 171.000 ton gula,
itu diperlukan 264.000 ton karbon dioksida. Begitu. Ada pertanyaan? Ini hanya stokiometri kelas 10, cuma angkanya diperbesar. Nggak ada sesuatu yang baru ini. Aman ya? Nomor 4 lancar ya? Kalau nomor 4 nggak ada masalah, kita lanjut nomor 5. Apa nomor 5 soalnya? Termokimia. Perhatikan reaksi termokimia berikut. BCl3 ditambah NH3 membentuk H3NBCl3 dengan entalpi minus 389 kJ. Yang ditanyakan adalah energi ikatan Bn. Ini soal bonus. Tanpa menghitung, ketemu jawabannya. Berapa, anak? Dilihat gini aja ketemu. 89. 389. Positif ya? Berarti yang E jawabannya. Perlu dibahas? Perlu. Baik, kalau perlu gini. Ada BCl3. Ini kan ikatannya begini. Ditambah dengan NH3. Terus membentuk BCl3 NH3. Ininya min 389. Karena ini menggunakan data energi ikatan anak-anak, ya, berarti kita gunakan rumus perubahan entalpinya. Delta H reaksinya adalah ikatan yang di sebelah kiri dikurangi dengan ikatan yang di sebelah kanan. Ternyata ada yang sama. Ini sama. Dibuang. Ini sama. Nah, tinggal apa? Bn. Entalpinya adalah min 389. Yang di kiri sudah nggak ada ikatan. Ini habis kan? Nah, ini 0. Dikurangi yang kanan. Tinggal ikatan Bn saja. Berarti min 389 sama dengan ikatan Bn. Habis kan? Sehingga ikatan Bn-nya adalah 389. Nah, gitu. Termasuk soal bonus ini ya. Mudah. Gak usah diperlama ya untuk yang ini ya, karena terlalu mudah. Baik, nomor 6 sekarang. Bentar, saya siapkan dulu. Untuk nomor 6. Reaksi kesetimbangan 2H2S membentuk 2H2 ditambah S2 memiliki K sebanyak 10 pangkat min 4 pada suhu 450 derajat. Dalam kondisi timbang, volumenya adalah 10 liter. Lanjutan soalnya di sini. Ditemukan 0,2 mol H2 dan 0,1 S2. Yang ditanyakan adalah berapa molnya H2S. Berarti kita berpikirnya dari persamaan reaksi ini aja ketemu. Apalagi sudah setimbang ya. 2H2S, 2H2 ditambah S2. Ini 0,2 mol, ini 0,1 mol, ini berapa? Soalnya gini, K-nya 10 pangkat min 4. Dan volumenya adalah 10 liter. Tinggal masukkan ke data, ketemu loh ini ya. Data apa? Data K. Apa rumusan K? Konsentrasi H2, koefisiennya 2 berarti pangkat 2. Konsentrasi S2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi H2S pangkat 2. Masukkan angkanya. Ini kan 0,2 per 10.
Kenapa di per 10 anak-anak? Karena ini masih mol. Kalau harus menjadi konsentrasi, berarti dibagi dengan volume gitu ya. Ini dipangkatkan 2, ini 0,1 per 10, baru dibagi dengan yang H2S kita nggak tahu. X per 10 kuadrat. Padahal di sini K-nya ketemunya 10 pangkat min 4. Kita hitung aja. 10 pangkat min 4, 2 kuadrat berarti 4, 10 pangkat min 2 gitu ya. Yang ini berarti 10 pangkat min 2. Ininya dibuang boleh ya. Biar kita nggak ngitung terlalu lama ya. Ini kan 0,2 kuadrat tetap 40 min 2. Ini 10 pangkat min 2. Dibagi dengan apa? X kuadrat. 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi X kuadrat. Kalau ada angka kayak gini anak-anak, lebih mudah ini kita buat akar. Nah gini langsung pecah angkanya. Ini tinggal 10 pangkat min 2. Ini 2 10 pangkat min 2 per X. Berarti ini sama ini kan hilang. X-nya berapa berarti? 2. Yang artinya ini adalah 2 mol. Sehingga untuk nomor 6 jawabannya adalah 2 mol. Ada pertanyaan untuk nomor 5 ini? Nomor 5 apa 6 sih? 5 ya? Nomor 6 benar saya salah tulis nomor 6. Ada masalah? Tinggal masukkan ke persamaan itu aja kok. Ke persamaan tetapan keseimbangan. Dihitung yuk ketemu. Nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Berarti sampai nomor 6 sudah. Kalau sudah kita nomor 7 sekarang. Apa nomor 7? Ini dipelajari di fisika anak-anak. Sekarang di kimia nggak dipelajari ini. Bentar ya. Yaitu masalah reaksi inti. Kalau 2 tahun yang lalu ini masih masuk di kimia, terus beberapa tahun ini dihapus. Karena dititipkan di fisika. Jika partikel radioisotop 92238X ditembak dengan satu partikel alfa, akan diperoleh partikel Y 94239 dan memancarkan sinar apa? Nah, ini berhubungan dengan radioaktif. Radioaktif ada 2 soal yang terus sering keluar ya. Kayak begini, atau menghitung waktu paruh. Agar kita bisa menjawabnya yang nomor 7, kita harus mengenali beberapa sinar radioaktif. Apa aja sinar radioaktif yang sudah anak-anak kenal? Yang pertama itu tadi ya, ada alfa. Nomornya 2, masanya 4. Setelah alfa, ada beta, min 1, 0. Ini sama dengan elektron. Ada gamma, 0, 0. Terus ada neutron, 1, 0. Ada proton, 1, 1. Ada positron, plus 1, 0. Namanya positif elektron. Itu positron. Ini adalah sinar-sinar yang sering keluar di bab radioaktif. Nah, kemudian untuk soal nomor 7, ini ada penembakan. X92 238 ditembak dengan alfa, berarti di sini 24 menghasilkan unsur Y, ini 92, ini 239 plus di sini kita simpulkan X gitu ya, yang dipancarkan. Kita nggak tahu apa itu. Nah, bagaimana kita tahu X ini termasuk sinar apa di antara yang ada di atas itu? Ngeceknya sederhana, anak-anak. Ini berlaku hukum kekekalan atom ya. Nomor massa atom yang di sebelah kiri sama dengan yang di kanan. Nomor atom yang di kiri sama dengan yang di kanan juga.
Kalau yang di kiri nomor atomnya ini 92 ditambah 2. 92 ditambah 2. Berapa? 90. Oh ini 94. Sorry. Ini 94. 92 tambah 2 kan 94. Ternyata yang di kanan sudah ada 94. Kalau ada 94 berarti di sini nilainya adalah 0. Bagaimana nomor massanya? Ini 238. Ditambah 4 itu kan 242. Ini sudah ada 239. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Ada nggak sinar radioaktif yang di atasnya angka 3, anak-anak? Ternyata nggak ada. Apalagi yang di bawah 0. Yang di bawah 0 itu tinggal ini sama ini aja. Yang ada adalah 1,0, yaitu neutron. Kalau kan belum sama. Ini 242, ini 240. Nah, agar sama, ininya dikali 3. 3 kali 1 ditambah 239 itu sama dengan 242. Artinya, saat unsur ini ditembak dengan alfa, selain membebaskan unsur ini, juga membebaskan 3 neutron. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 7 jawabannya B. Gampang ya. Berapa energi yang dibebaskan itu di fisika nanti ngitungnya pakai MEV dan sebagainya. Rumusnya lumayan kalau di fisika. Oke, sudah. Lanjut nomor 8. Untuk nomor 8 begini anak-anak soalnya. Bagaimanakah struktur elektronik paling luar atom X di mana oksidanya membentuk XO2 dan XO3 serta membentuk asam H2XO4 dan XF6 sebagai fluoridanya. Soalnya panjang ya. Namun diminta hanya sebatas logikanya aja. Kira-kira X itu unsur apa, anak? Kalau ada soal kayak begini. Nah, yang bisa membentuk asam dengan rumus HXO4 dan asam kuat, satu-satunya hanyalah atom S, yaitu membentuk H2SO4. Selain ini nggak ada lagi. Artinya, nomor 8 ini kita disuruh mencari konfigurasi elektron atau elektron valensi dari S. Belerang. S itu nomornya 16. Kalau dikonfigurasi berarti Ne diperpendek ya. 3S2, 3P4. Ini dikenal sebagai kulit valensi dan ini adalah elektron valensinya. 2 ditambah 4. Di subkulit apa? S sama P. S2, P4. Sehingga untuk nomor 8, jawabannya adalah yang C. S2, P4. Alhamdulillah sudah sampai nomor 8. Kalau gampang itu ya. Lanjut aja nomor 9. Biar cepat selesai kita istirahat. Sampai nomor 10 dulu. Nah nomor 9 ini luar biasa soalnya. Di bawah ini reaksi yang tidak memproduksi karbon dioksida. Pembakaran metana, fermentasi gula, oksidasi etanol menjadi asam metanoat, reaksi asam metanoat dengan kalsium karbonat, atau pembakaran alkohol. Kita harus ngecek satu-satu anak-anak ya. Yang A pembakaran metana. Metana itu CH4. Kalau dibakar dengan oksigen, karena senyawanya C dan H, hidrokarbon, produknya adalah CO2 dan H2O. Berarti nggak mungkin yang A. Fermentasi gula C6H12O6 kalau difermentasi itu berubah menjadi CO2 dan C2H5OH golongan alkohol. Berarti ada CO2-nya juga.
oksidasi etanol. Etanol itu CH3, CH2OH menjadi asam etanoat, CH3COOH. Nah, ini apakah disertai dengan pelebebasan karbon dioksida, anak-anak? Enggak ya, karena C-nya kan tetap 222, enggak berubah. Kalau yang D, asam etanoat dengan kalsium karbonat, CaCO3. Ini reaksi asam dengan garam. Produknya apa? CH3COO2 kali Ca ditambah dengan H2CO3 dari ini. Nah ini. Jadi H2CO3 karena di sini ada 2 molekul. Dan H2CO3 ini gampang terurai membentuk H2O dan CO2. Berarti ada gas CO2-nya juga. Kalau pembakaran alkohol misalkan ini, kita ngambil yang etanol aja. Dengan O2, ada C, ada H, berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti yang tidak menghasilkan CO2 hanyalah yang oksidasi etanol menjadi asam etanol. Yang C. Itu. Gampang kok. Terakhir ya, nomor 10 ya. Biar kita bisa istirahat sejenak. Berikut ini senyawa asam amino yang tidak optis aktif. Berarti ada 2 konsep harus Anda tahu. Ada asam amino, ada optis aktif. Apa itu anak-anak? Asam amino itu rumus umumnya ini. Ada C, ada gugus asam, ada gugus amino, ada atom H, dan gugus samping R. Jika R ini tidak sama dengan hidrogen, C ini berarti mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini berbeda. Itu disebut sebagai atom C chiral. Kalau atom C chiral berarti dia bersifat optis aktif. Artinya ada 4 ikatan yang berbeda. Kesimpulannya untuk nomor 10 kita disuruh mencari asam amino yang ada C chiralnya. Kita lihat yang A ya. Ini ada COOH, ini ada NH2, di sini ada CH, di sini ada rantai panjangnya. Kita gambar aja. Ini sebagai C yang di tengah-tengah. Ada C, ada COOH, ada NH2, ada H, di sini adalah CH2, CH2OH. Apakah ini chiral anak-anak? Ini beda dengan ini. Beda dengan ini, beda dengan ini. Berarti C ini adalah C chiral. Berarti untuk nomor 10 jawabannya yang A. Kenapa B kok nggak bisa? Nah, kita lihat yang di sini. Di sini ya. Oh, yang diminta yang tidak optik aktif anak-anak. Berarti kita lihat yang tidak chiral gitu ya maksudnya. Saya salah membaca soalnya. Kalau yang B chiral enggak. Kita lihatnya di sini. Ada CH-NH2. Ini yang B. C, COOH, NH2, di sini H, di sini ada CH3. Ini 4 yang berbeda juga. Berarti yang B juga bersifat chiral. Kalau yang C bagaimana? Ada CH2, COH sama NH2. Ini hidrogennya ada 2. Kalau digambar begini. C, COOH, NH2, di sini H, di sini H. Lah ini sama. Kalau sama berarti dia bersifat achiral. Kalau achiral berarti dia tidak optis aktif. Berarti yang tidak optis aktif adalah jawaban yang C. Sehingga nomor 10 opsinya C. Begitu anak-anak. Ini nomor 10 ya.
Di gambar-gambar gini ketemu. Baik, insya Allah kita sampai nomor 10 dulu ya, biar nggak terlalu lama panjang. Terus pertemuan selanjutnya kita bahas 10 lagi. Habis ini untuk coret-coretan saya kirim ke salah satu anak. Ke siapa ya? Kemarin saya kirim ke siapa? Tak carikan nanti yang bisa saya kontak ya. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk nomor 11 sampai nomor 20. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.